Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, bertemu kembali dengan saya Nurdin Ghazali. Alhamdulillah, di mana-mana sekarang itu melaksanakan Isra Mi'raj atau dalam bahasa Sunda itu Rajaban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, orang ketika sudah masuk Rajab, di mana-mana umat Islam itu membacakan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu ada keterangannya, ada mankul anhu-nya, ada referensinya? Ketika orang membacakan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana, dengan maksud dan tujuan ketika kita tahu akan dalilnya, akan keterangannya, kita semakin yakin, semakin tenang, semakin kita besar harapan untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan keberkahan. Nah, saya akan mengemukakan di antaranya dalil orang membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhan. Di sini dijelaskan, silakan dibuka di dalam kitab Al-Ghunyah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dimuat di juz awal kalau tidak salah, ya, di juz awal halaman 179. Silakan dibuka. Ada lafaz di sini, akhbarana al-Imam asy-Syaikh Hibatullahi As-Saqati rahimahullahu bi isnadi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi orang yang membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana itu ada keterangannya. Bahkan itu ada dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita sudah pada tahu Anas bin Malik itu, beliau adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat lama membujang atau menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya keilmuan beliau itu tahu dari Rasulullah. Nah, di sini menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memasuki bulan Rajab, maka Rasulullah bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Jadi ini sudah dicontohkan oleh junjungan kita, oleh Nabi Muhammad. Kita membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, barik, semoga Engkau memberkati fi Rajab wa Sya'bana, dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhana, ya Rabb, sampaikanlah kami semua ke bulan Ramadan. Nah, di sini ada lafaz Allahumma barik lana. Kita meminta, kita memohon keberkahan dari Allah. Emangnya apa itu berkah? Nah, kita harus tahu. Berkah itu saya ambil dari berbagai kitab, dari Nasaihul Ibad, dari kitab yang lainnya, dari guru-guru. Itu banyak referensinya, banyak ta'rifnya. Ziyadatul khair, thubutul khair, numumul khair, kathratul khairat, al khairul kathir. Bertambahnya kebaikan, konsekuen atau istiqomah dalam kebaikan, itu semakin tingginya kebaikan. Nah, itu adalah barokah. Umpamanya kita makan dengan 3 jari, kita membasuh tangan dulu, kita benar-benar higienis. Sebelumnya kita itu makan garam dulu sedikit, nanti juga setelah makan kita makan garam sedikit. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah, ya Allah berkatkanlah, berkahilah makanan kami. Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Rezeki yang diperoleh oleh kami itu ya Allah berikan keberkahan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, umpamanya kita makan, kita minum. Setelah makan dan minum, kita alhamdulillah, dengan pertolongan Allah kita, dengan makan tersebut kita menjadi bisa ibadah. Jadi setelah makan itu, dengan makan tersebut menjadi sebab kita kuat ibadah kepada Allah. Ibadah baik di masjid ataupun di luar masjid. Ibadah dalam arti luas, menolong orang lain itu. Nah, itu makanan kita barokah, minuman kita barokah. Jadi kata guru saya, kalau kita setelah makan, setelah minum, setelah tidur, follow up kelanjutannya kita bukan ibadah, kita malah dosa, durhaka, bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu kemungkinan makanan kita, minuman kita tidak barokah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari makanan yang tidak barokah. Nah, yang barokah itu harus yang halal. Yang halal belum tentu barokah, tapi kita meminta kepada Allah semoga yang halal ini barokah. Nah, dapat keberkahan tersebut itu dari yang halal. Jadi halal adalah syarat mutlak supaya mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu kita dalam makan kita meminta keberkahan dari Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di bulan Rajab ada hadisnya, kita meminta keberkahan dari Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa balighna Ramadhan. Meskipun di tempat-tempat yang lain itu ada dengan nada, dengan lagam, silakan saja. Itu termasuk dalam pernikahan. Itu dicontohkan ada doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang dipinta dari pernikahan juga itu adalah keberkahan. Kita bahkan penglihatan kita, pendengaran kita itu yang dipinta barokah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina ila akhirih. Jadi kita memohon kepada Allah, ya Allah, dalam berbagai hal, dalam berbagai keadaan, dalam berbagai situasi dan kondisi, semoga umur saya, keluarga saya, dan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dalam Islam itu kita bukan sekedar mencari jumlah, tetapi yang nomor satunya, prioritas kita adalah berkah. Umpamanya kita kasab mencari nafkah, kita sebagai kepala keluarga mencari nafkah, yang tani, yang dagang, ke kantor, jadi guru, jadi dosen, dan lain sebagainya. Yang penting itu halal, baik menurut agama. Nah, umpamanya kita dagang, nah kita tidak munafik, kita ingin laba yang besar, keuntungan yang besar. Kalau bahasa Sunda itu bahasanya mucekil, untung besar. Tetapi kita jangan berpikir licin dan culas. Kita tidak munafik bahwa kita ingin laba, keuntungan yang besar. Tapi catatan nomor satunya tetap kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bukan sekedar mencari jumlah, tetapi nomor satunya adalah mencari berkah. Untuk apa banyak tidak berkah? Lebih baik sedikit berkah. Apalagi idealnya, paripurnanya, ya banyak, ya berkah. Itu adalah idealnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dari Rajab sekarang 1444 Hijriah, ya Allah, berilah kami keberkahan dalam berbagai urusan. Tentunya itu kita harus mengusahakan, harus berikhtiar semaksimal mungkin. Kita harus berupaya, kita posisikan posisi kita dalam posisi taat kepada Allah. Apalagi identik
bulan Rajab itu dengan sholat. Untuk dulur-dulur semuanya, jangan sampai kita itu terlewat sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kita prioritaskan sholat, itu harus on time, tepat waktu. Minimal itu jangan sampai kita keluar dari waktu. Meskipun kalau kita belum mampu tepat waktu, itu masih dicacat, itu masih buruk menurut tasawuf. Tetapi minimal kita jangan sampai keluar dari waktu sholat. Diusahakan kita sholat berjamaah al waktu di masjid. Kenapa harus berjamaah? Karena berjamaah itu adalah dzatiyah sholat, intinya sholat. Intinya sholat itu berjamaah. Mau di rumah, mau di madrasah, mau di tajuk, mau dimanapun, asal itu yang diperbolehkan oleh Allah, silakan berjamaah. Tetapi idealnya adalah sholat berjamaah awal waktu di masjid. Nah itu. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak akan panjang-panjang, nanti ada bahasan yang lain. Jadi kalau ada yang bertanya apakah ada dalilnya, ada hadisnya yang menjelaskan tentang doa Rajab, yaitu Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu ada dimuat dalam kitab Hunyah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di halaman 179. Dan untuk selanjutnya, kita sebagai umat Islam yang kita percaya akan adanya dunia, adanya akhirat, kita akan kembali ke akhirat, kita orang surga. Bagaimanapun caranya kita, dengan 1001 macam cara, kita harus kembali ke surga. Kita harus bukan sekedar mencari jumlah, justru kita meminta, memohon kepada Allah, ya Allah yang maha baik, berikanlah kami keberkahan dalam hal apapun, sehingga kami istiqomah dan kami semuanya harapan terakhir yaitu husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.